Hai guys, balik lagi bareng aku Aristia. Video kali ini aku akan bahas tentang salah satu jalur masuk PTN, yaitu melalui SNMPTN. Pasti bagi kalian yang sekarang angkatan 21 dan seterusnya, yang sekarang mulai kelas 12, sudah mempersiapkan dan sudah mencari tahu info-info mengenai masuk PTN. Nah, di sini aku akan memberikan info bagi kalian, akan sedikit mengenalkan bagi kalian jalur masuk PTN, yaitu melalui SNMPTN. So, bagi kalian, tonton video ini sampai habis supaya tahu informasinya secara lengkap, dan jangan lupa yang baru datang ke channel aku untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, dimulai dari kepanjangannya terlebih dahulu. SNMPTN adalah Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Ini adalah jalur seleksi mahasiswa baru untuk masuk ke perguruan tinggi negeri yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. SNMPTN ini adalah jalur pertama dan jalur terdekat untuk memasuki perguruan tinggi negeri, yang sebentar lagi akan segera dibuka. SNMPTN ini sering disebut dengan jalur undangan, yaitu jalur masuk PTN tanpa tes. Dan untuk biayanya yaitu gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Nah, untuk kuota masuk SNMPTN ini berbeda-beda. Kuotanya tuh berbeda-beda tergantung dengan akreditasi sekolah. Dan setiap tahun itu persentase kuotanya tuh juga berbeda. Misalnya untuk tahun 2020 ini, untuk yang kemarin ini sudah lewat, itu untuk sekolah berakreditasi A, kuotanya yaitu sebesar 40%, akreditasi B sebesar 30%, dan seterusnya. Nah, ini bisa kalian lihat dan kalian pantau dan bisa ditanyakan ke BK. Untuk SNMPTN ini, penilaiannya berdasarkan apa sih? Nah, yang digunakan untuk SNMPTN adalah nilai raport, yaitu nilai raport semester 1 sampai semester 5. Berarti kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 1. Seperti yang aku bilang tadi, ada kuotanya yaitu sebesar 40% terbaik sekolah. Jadi tidak semua siswa seangkatan kalian itu bisa ikut SNMPTN. Hanya yang lolos 40% atau yang lolos kuota tadi itu yang bisa mendaftar ke SNMPTN. Jadi aku tegasin sekali lagi, yang bisa masuk kuota SNMPTN tadi, yang masuk ke persentase berapa persen tadi itu yang berhak mendaftar SNMPTN. Dan lebih enaknya lagi, teman-teman, untuk SNMPTN ini saingannya adalah teman kalian sendiri. Jadi teman kalian seangkatan yang lolos kuota tadi itu adalah saingan kalian. Jadi bukan saingan seluruh Indonesia. Nah, di sini adalah kesempatan bagi kalian untuk bisa bersaing dan saingannya tuh lebih mudah kan, sesama teman sendiri. Sini kalian bisa mengatur strategi. Dan kalau saran aku, kalian bisa tanya ke teman-teman kalian yang lolos ke kuota tadi, karena teman-teman kalian tuh mau masuk ke jurusan mana, mau masuk ke PTN mana. Nah, kalian itu bisa menganalisis, bisa saling bertukar informasi ya. Kamu mau kemana? Aku mau ke PTN A nih, mau ke jurusan A. Nah, kalian nanti bisa membandingkan. Jika nilai kalian lebih tinggi, nah peluang kalian lolos lebih besar. Namun jika kalian nilainya di bawah teman kalian, di jurusan yang sama dan PTN yang sama, kalian bisa mengalah, bisa ke jurusan yang sama dengan PTN yang lebih rendah, atau ke PTN yang sama dengan berbeda jurusan. Jadi, aku tegasin sekali lagi, untuk saingan kalian SNMPTN adalah teman kalian sendiri yang lolos kuota SNMPTN, bukan se-Indonesia. Kalau seluruh Indonesia itu adalah jalur berikutnya, yaitu SBMPTN dan juga ujian mandiri. Aku kasih contoh deh, misalnya ada 70 siswa dari 100 pendaftar sekolah A lolos SNMPTN. Lalu ada 50 siswa dari 100 pendaftar sekolah B lolos SNMPTN. Dan terakhir ada 20 siswa dari 100 pendaftar sekolah C lolos SNMPTN. Jadi persentasenya dari sekolah A yang lolos SNMPTN adalah 70%, dari sekolah B yang lolos SNMPTN adalah 50%, dan dari sekolah C yang lolos SNMPTN adalah 20%. Nah, jadi berbeda-beda kan kuotanya, dan di sini dapat disimpulkan bahwa sekolah A mempunyai peluang yang lebih besar untuk lolos di SNMPTN pada PTN X. Bisa kalian ketahui, sekolah juga berpengaruh terhadap penilaian SNMPTN. Jika akreditasi kalian sekolah A, maka peluang lolosnya lebih banyak, atau siswa yang menerima SNMPTN lebih banyak daripada sekolah-sekolah yang lainnya. Dan di sini lebih beruntung lagi jika seangkatan kalian itu jumlah siswanya tuh banyak, misalnya seangkatan kalian 400. Nah, misalnya gini, sama-sama sekolahnya tuh akreditasi A, tetapi yang sekolah X itu jumlah siswanya seangkatan tuh 400, sedangkan sekolah
Y, jumlah siswanya adalah 300. Nah, secara sama-sama 40% kan untuk SNMPTN, berarti kan yang sekolah A ini yang terjaring 40% itu lebih banyak daripada yang sekolah B. Nah, di sini adalah menurut aku pintar-pintar bagi kalian untuk mencari SMA. Tapi juga aku tidak mengharuskan ya untuk ke SMA dengan kuota banyak lah atau SMA favorit lah. Tapi tergantung diri kalian sendiri. Jika kalian memang berprestasi dan memang nilai kalian bagus dan kalian bisa menjadi ranking pertama atau bisa lolos kuota dan nilai kalian mumpuni, kalian bisa lolos kok. Oke, yang aku bahas tadi adalah baru kuota seleksi sekolah sebesar 40%. Nah, itu baru 40% disaring seangkatan, kan ketemu ya berapa orang, misalnya 100 siswa tadi. Nah, ini kalian belum lolos ke PTN teman-teman. Nah, ini adalah tahap SNMPTN sesungguhnya, di mana kalian diseleksi sesuai dengan jurusan dan juga PTN yang kalian pilih. Ada kuota tersendiri lagi, yaitu masing-masing univ atau masing-masing PTN diberi kuota 20%. Itu untuk yang 2020 kemarin ya, itu 20%. Jadi semakin kecil kan kuotanya. Nah, di sini mungkin hanya 1 orang yang lolos atau 2-3 orang yang lolos ke jurusan yang kalian pilih. Persaingan akan semakin ketat dan kuotanya semakin kecil. Kalian tadi berhak untuk mencari tahu informasi kepada teman-teman kalian. Misalnya ke jurusan X. Nah, di jurusan X itu yang daftar adalah 5 orang. Nah, kalian harus cari tahu ranking kalian di 5 orang itu berapa. Nah, dari 5 orang itu ternyata yang diterima SNMPTN, misalnya dari tahun sebelumnya, itu ada 2-3 orang. Otomatis kalian harus masuk 3 besar itu dong buat lolos. Nah, cari tahu kalian ranking berapa, terus mungkin kalian punya prestasi atau teman kalian punya prestasi piagam atau enggak. Nah, di sini kalian harus banyak-banyak cari informasi. Nah, kalau kalian masuk kuota 3 besar tadi, dari nilai mumpuni, prestasi mumpuni, nah, kalian pasti bisa lolos SNMPTN. Sedangkan jika kalian misalnya ranking terakhir, ranking 5 dari yang milih jurusan tadi, ya otomatis kemungkinan besar bisa gagal. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau kalian mungkin ada jatuh langit atau lagi keberuntungan, kalian juga bisa lolos. Jadi ya banyak-banyak berdoa juga dan juga banyak-banyak mengatur strategi lah ya dalam memilih jurusan gitu. Kalian bisa juga pindah jurusan yang lain misalnya atau pindah ke univ yang lain tapi dengan jurusan yang sama. Tergantung kalian. Jadi strategi ada di diri kalian. Oke, akan aku informasikan sedikit gambaran tentang jadwal SNMPTN. Biasanya di bulan Januari, kalian sudah membuat akun LTMPT. Di sini kalian sudah registrasi akun LTMPT. Nah, akun ini digunakan untuk mendaftar, bukan hanya untuk SNMPTN, nanti juga bisa untuk SBMPTN. LTMPT itu apa? LTMPT adalah lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri. Nah, di sana kalian untuk membuat akunnya wajib. Jadi semua siswa lolos 40% itu siapa aja. Jadi semua siswa wajib daftar akun LTMPT. Kemungkinan bagi siswa yang tidak lolos yang 40% untuk SNMPTN kan masih berguna tuh akunnya tuh untuk yang SBMPTN gitu. Setelah buat akun di bulan Januari sampai Februari, kalian lanjut untuk pengisian data PDSS. Apa itu PDSS? PDSS adalah semacam memasukkan nilai kalian lah, menginput nilai kalian, nilai rapat kalian yang semester 1 sampai semester 5 nanti di sekolah kalian masing-masing, nanti dipandu dari BK dan juga guru-guru kalian. Di sana kalian masukkan nilai. Nah, itu diinput ke nasional. Jadi nanti akan punya nilai nanti kan untuk disaring ya nanti untuk masuk ke kuota SNMPTN 40%, 30% gunanya untuk pengisian PDSS. Setelah pengisian PDSS nanti juga akan diumumkan pada pemeringkatan siswa. Nah, di sini akan ada di peringkat kalian nanti buat lolos kuota. Nah, setelah itu di bulan Februari juga kalian akan mengetahui siapa saja yang lolos 40% untuk bisa mendaftar SNMPTN. Nah, di bulan Februari itu juga bagi kalian yang sudah lolos kuota SNMPTN tadi, berhak untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri. Di sana kalian mendaftar SNMPTN yang sesungguhnya, memilih jurusan dan juga memilih PTN. Sekitar bulan Maret atau April, nanti akan ada pengumuman SNMPTN. Karena situasi kondisi ya, bisa berubah. Untuk 2019 itu sekitar bulan Maret kayaknya. Kalau kemarin 2020 bulan April. Jadi bisa maju, bisa mundur. Ya, sekitar bulan-bulan itulah sudah ada pengumuman SNMPTN. Oke.
Nah, untuk jurusan, saran aku kalian sudah mempersiapkan dari sekarang. Paling tidak angan-angan. Aku udah punya video tentang tips cara memilih jurusan. Kalian bisa tonton di sana. Ada tips, ada gimana sih cara menentukan jurusan yang tepat bagi kalian. Biasanya kan juga ada nih dari mungkin bimbel, atau dari tutor-tutor, atau dari lembaga manapun itu, atau dari sekolah, dari BK, menyarankan kalian ke jurusan X, ke jurusan ini. Nah, aku juga punya tips supaya kalian tonton. Kalau dari bimbel itu, kalian ada tesnya teman-teman. Ada di sana, kalian nanti akan keluar tuh kalian cocoknya di jurusan apa, sesuai dengan tes yang telah kalian kerjakan. Kalian juga harus banyak-banyak mencari informasi tentang jurusan-jurusan di PTN. Nah, karena tidak semua PTN itu memiliki jurusan itu. Misalnya jurusan X. Nah, jurusan X itu biasanya ada di Univ A, B, C, D. Nah, di Univ E, F itu tidak ada gitu. Jadi banyak-banyak mencari tahu. Misalnya Univ A jurusannya ini. Univ B jurusannya ini. Jadi kalian bisa membandingkan dan bisa memfilter jurusan yang aku mau ada di Univ apa toh gitu. Dan kalian mulai sekarang juga mungkin BK sudah memberitahukan informasi dan juga sudah mengarahkan mengenai SNMPTN ini. Dan saran aku juga kalian sering-sering ke BK juga. Mungkin BK kalian itu memberikan info terupdate. Info terupdate biasanya dari BK juga. Kalian bisa tanya-tanya jurusan juga di BK, bisa tanya-tanya tentang informasi sekolah mengenai SNMPTN, mengenai data kakak kelas kalian tahun lalu yang diterima SNMPTN. Dan itu pokoknya kalian harus benar-benar sudah cari tahu dari sekarang ya, karena ya memang sekarang kan bisa lihat situasi kondisi seperti ini. Bagaimana kalian mengatur strategi, bagaimana kalian bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, membagi waktu antara belajar dan juga mencari informasi tentang dunia perkuliahan. Dan di sini aku mau menginformasikan kepada kalian untuk SNMPTN ini bukan kayak tiba-tiba kalian aku pasti bisa lolos kok, bukan gitu. Jadi ini merupakan sebuah bonus lah atas kerja keras kalian selama SMA dari kelas 10 sampai kelas 12 semester 1 sampai 5. Nah, di sini ya beji-beji, maksudnya adalah keberuntungan aja kalian bisa lolos SNMPTN. Tidak semata-mata aku ranking 1, aku punya piagam banyak, aku punya piagam internasional, aku pernah ikut lomba-lomba banyak, itu bisa lolos. Banyak banget yang teman-teman di bawah yang punya prestasi, yang nilainya nggak tinggi banget, itu malah yang bisa lolos. Jadi di sini kita nggak tahu penilaian SNMPTN seperti apa. Jadi kalau ditanya yang dinilai apa aja sih, itu yang dinilai mapel apa aja nanti gimana, itu mungkin di apel mapel apa aja itu kita nggak bisa menentukan, kita nggak bisa mempatok ini yang dinilai gitu. Jadi urusannya ada di PTN masing-masing. Jadi kalian juga berdoanya juga ditambah, terus mencari informasi tadi, terus juga mempersiapkan kemungkinan terburuk. Maksudnya kemungkinan terburuk apa? Karena masih ada jalur-jalur berikutnya. Ada SBMPTN dan juga ujian mandiri. Mungkin ada PMDK juga dari PTN. Nah, di sini kalian banyak banget segera cari tahu ke BK. Karena ya ini masalah waktu, jadi kalian dan kondisi. Jadi kalian harus segera mencari informasi. Udah aku bilang tadi, SNMPTN adalah sebuah keberuntungan, juga bisa dibilang seperti itu. Terus SNMPTN juga memang kalau kalian menduduki peringkat yang tinggi dan kalian mempunyai peluang dari BK, ya sudah konsul ke BK nih, dan kalian di sana dinyatakan, wah kamu peluang besar lolos. Dan otomatis kalian udah optimis kan buat lolos, dan ternyata memang hasilnya lolos. Nah, di situ juga bisa menjadi tolak ukur diri kalian sendirilah, kamu nantinya seperti apa, kamu nanti sudah siap apa belum jika hasilnya bukan seperti harapan kalian. Jadi kalian juga harus mempersiapkan ke jalur-jalur berikutnya. Lebih baik mempersiapkan daripada nantinya kalian keteteran. Dan jujur banget kalau kalian belum siap itu bakal ngadepinnya keteteran itu tadi lah, belum siap dan semuanya tuh bakal buyar dan kurang siap aja untuk menjalani jalur berikutnya.
Jadi lebih baik kalian juga nyicil untuk jalur berikutnya dari sekarang. Udah banyak banget platform-platform dan juga pembelajaran online dari YouTube dan lain-lain itu tentang materi-materi ini buat jalur-jalur yang lain. Oke guys, sekian info dari aku tentang SNMPTN. Semoga bermanfaat. Bagi kalian yang masih bingung atau masih ada yang ditanyakan, komen di kolom komentar ya. Nah, untuk SNMPTN ini jangan berpatok dengan SNMPTN karena ya jangan terlalu berharap dengan SNMPTN ininya seperti itu, karena ya semuanya itu juga sebuah ada keberuntungan, ada sebuah memang kalian nanti bisa lolos ataupun tidak, dan kalian harus bisa mempersiapkan jalur-jalur berikutnya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya. Sukses buat kalian semua. See you. Dadah.